Saat malam Jebret Tim, lagi-lagi fans MU bisa bersyuria walaupun nggak menang, tapi tetap masih memuncaki klasemen dari Liga Champions karena kemarin berhasil menahan Atlanta di kandangnya sendiri. Dan ini pasti buat fans MU dan juga para haters spesial karena jempolnya nggak jadi banyak bacot lagi ya untuk ngetik-ngetik kekalahan MU. Tapi juga hari ini pastinya nafas Ole juga kembali diperpanjang karena kemenangan lawan Spurs kemarin, lawan Spurs, kemudian seri lawan Atlanta ini membuat nafas Ole semakin panjang untuk di weekend ini lawan tetangganya yang berisik walaupun fansnya goib. Oke, sekarang juga spesial kalau ngomongin hari ini ada 3 finalis DPI kemarin yang sudah memenangkan kontestan DPI mencari pundit, dan ada 3 orang yang akan langsung siaran sebagai pundit lagi. Udah bukan menjadi udah bukan diuji lagi, tapi sekarang mereka benar-benar menjadi pundit siaran langsung. Dibayar nggak ya, Brar? Dibayar mah yang bener aja nggak ada. Karena juga ada Abrar. Seri hoki. Apa fans Arsenal apa kayak baju Liverpool, nggak ada mentalnya sama sekali. Lah, orang yang gaji fans Liverpool semua. Berarti sekarang ini ya, gaji bisa membuat itu goyah. Tentu. Kalau agama bisa enggak kalau yang mau. Nggak usah bahas ini ya. Astagfirullahaladzim. Karena kan kalau menurut sepak bola Inggris Iya, itu iya. kan football is religion Iya. gitu kan. Tapi lu bangga Mas malam? Hah? Jalan-jalan ke Turki mau ya, katanya sama pacar lu diajakin jalan-jalan ke Turki. Goblok, itu WA aku belum dikeluarin anjing. Masa dari gua ngirim itu tiket ke Turki. Ngapain lagi? Udah mau beli udah punya apartemen. Mau jalan-jalan ke Turki, emang gaji di Jebret Media gede banget, luar biasa. Tapi gua ajakin challenge Arsenal peringkat 4 5 juta, nggak berani Lo dia. emang caur fans MU punya Ronaldo, mau taruhan sama Arsenal anjir. Aduh. Masa lu takut Mas udah punya Ronaldo peringkat nggak juara? Lalu juga takut Arsenal udah punya sekarang 6 pertandingan nggak pernah kalah, 4 besar nggak berani. Ya Mas itu Peringkat tuh cuma beda 3 sama City. Apa yang bikin lu takut ya? Sama MU peringkat lu sekarang poinnya. Ya Arsenal minggu ini pekan ini menang lawan Watford. Lawan Liverpool ya pasti kalah gue Ya yakin. kan itu ibaratnya calculated loss, abis itu Iya. menang-menang lagi dong. Pasti. Bohong. Karena juga ngomongin 3 pundit DPI, ada juga yang ngomongin 3 itu adalah hat-trick karena kemarin ada Robert Lewandowski ya yang mencetak gol banyak banget lah pokoknya. Dan juga Munchen udah kayaknya kalau di fase grup udah mulus-mulus aja, beda sama MU, beda sama Arsenal, beda sama fans-fans lain. Dan yang pastinya Yang spesial selalu mulus. Apaan? Yang selalu mulus apa? Yang Buat selalu kendaraan kita. Ya itulah GeForce. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, produknya lokal, asli buatan sendiri, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Jadi kalau kalian bisa cek promonya, spesifikasinya di e-commerce sayangan kalian di Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, pilih aja yang kalian suka, yang jadi favorit kalian. Kalau Cek mau aja. tahu promo dan spesifikasinya lihat di GeForce_ID. Langsung ikutin aja. Ada promo apa, Brar? Beli sekarang, pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Monggo langsung follow @GeForce_ID. Jadi lu beli tinggal tunggu ntar dianterin, dipasangin. Nah, Brar, nanti ada 3 orang nih yang kemarin udah melewati ujian dari juri-juri Valen, lu dan juga Gere dan juga Magi. Sekarang ada 3 udah datang. Lo hari ini menjagokan siapa, Brar, untuk langsung nge-tune in di awal-awal? Kemarin kan mereka kayak bikin apa Mas? Video Video ya. kayak Coach Justin gitu kan. Iya. Di luar Review dugaan, gitu ya. di luar dugaan Dendi dia jadi yang paling tinggi. Ininya berdasarkan poinnya. secara engagement sama itunya, Iya. viewersnya. Viewersnya tinggian Akbar, Oke. tapi watch time-nya tinggian Dendi. Jadi watch time itu yang dinilai lebih tinggi watch time-nya. Dendi. Karena kan dari watch time lebih gede duitnya daripada viewers. Oh gitu. itu, jadi jangan cuma lihat dari penontonnya, tapi juga lihat dari watch time-nya, karena itu yang menentukan duitnya kalau ngomongin gitu, dunia digital ya, Brar ya. Iya benar. Oke, dan sekarang udah nggak sabar aja, 3 orang nanti, ada Akbar, ada Dendi, ada Rifki, Dendi dan juga Akbar. Akbar ini namanya agak lupa karena gue manggilnya gondrong-gondrong aja. Gondrong, dan kita lihat nanti seperti apa penampilan mereka. Kalian juga bisa ngasih komen dan juga ngasih kritik, ngasih saran seperti apa, yang mana jagoan kalian dan pastinya yang mana kalian akan bilang out dalam waktu dekat. Itu dia. Tapi sebelum kita panggil mereka, lihat dulu nih Yuasa Stand Up Bola Raga League. Selamat datang di Yuasa Stand Up Bola Raga League season yang pertama. Beb, kok posisimu di sini sebagai apa? Sebagai Final gua kayaknya masuk final kayaknya. lawan siapa kalau final PNL? Hah? Lawan siapa final? Lawan Primawan. Kayak apa bang? Satu kata kenangan untuk Apip apa kira-kira?
tidak melulu sepak bola, yang penting olahraga. Rivalitas kayak misalnya Rossi sama Marquez. Nick Tyson sama Holyfield. Mike Tyson Holyfield. Betul. Lu yang salah. Persija Persib. Mesti bola kan? Mesti bola. Di luar bola dong. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu dia Yuasa Stand Up Olahraga League sudah masuki 32 besar, sudah terpilih pesertanya dan juga mau lihat hasil drawingnya atau apakah ada final kepagian atau mau lihat hasilnya seperti apa, selengkapnya hanya di Yuasa Stand Up Olahraga League, hanya di Jebret Media TV, langsung aja di channel Jebret Media TV. Dan juga selamat datang di meja panas DPI secara official. Gue menyambut kalian karena kemarin udah melewati beberapa ujian, termasuk terakhir bikin video review podcast itu ya, tadi juga udah dibilang sama Abrar. Antusiasmenya juga cukup besar, watch time-nya Dendi juga penontonnya Akbar, Rifki pun juga pasti mungkin belum kuat di YouTube tapi mungkin di Instagram lo udah punya masa sendiri ya. Jadi semuanya nih kayaknya udah punya kelebihan masing-masing, tinggal diasah, tinggal dipoles, semoga nanti bisa menjadi jagoan-jagoan para Jebret Team yang nonton ataupun ntar menjadi musuh utama para Jebret Team yang nonton. Monggo langsung nanti bisa di-follow, nanti tadi udah dilihat kan Instagramnya, mau di-follow, mau dicaci maki, di DM-in, mau di-teror, boleh langsung dari sekarang. Karena biasanya kalau yang nggak kuat mental tuh sejak awal-awal langsung nggak bisa tidur, nggak bisa ngapain, ngeliat komen-komen, akhirnya dia mulai terpengaruh performanya. Oke, sudah nanti kita akan langsung juga ngerasain evaluasi dari Mbak Gie di siaran perdana kalian, mungkin kalian merasakan ketika amukan yang dibilang Bagi itu seperti apa hair dye treatment yang Bagi seperti apa, tapi mungkin kadang-kadang dia suka pura-pura baik gitu. Nanti ya seperti apa. Oke. Dan tadi malam udah banyak hasil-hasil Liga Champions. Kalau lihat ada grafisnya dulu, lihat dong, ini sebagai pekerja grafis dari Jebret Media pasti munculin grafisnya dulu, keren-kerenan. Ini kayaknya nggak kerja nih. Ini dia klasmennya, bukan hasil ini, klasemennya ini dia. MU MU masih di peringkat ya. MU peringkat pertama, kemudian ada Bayern peringkat pertama, ini udah nggak mungkin terkejar. Ini dia hasil-hasil tadi malam. Chelsea menang 1-0 tipis saja. Terus juga ada Villarreal lawan Young Boys, Munchen, Barcelona 1-0 tipis-tipis juga. Nah, Juve Wolfsburg, Juve ya biasa lah lawannya Zenit. Ada juga Sevilla yang kalah tapi lawannya Lille, dan juga ada MU yang ditahan di kandang Atlanta. Tapi kalau kita buka dulu dari Juve, ini ada mumpung ada Rifki kan, dia penggemar Juve nih. Ini kalau kita melihat Juve mukanya berbeda nih di Liga Champions dan juga di Serie A gitu. Bahkan kalau ngelihat pelatihnya bisa ngomong tim papan tengah, itu berarti ada sesuatu yang something di timnya. Bahkan kalau gue ingat zaman-zaman dulu ketika ada pelatih-pelatih senior, pelatih-pelatih kompeten di tim besar ngomongin pemainnya mediocre atau timnya mediocre itu biasanya dipecat. Iya, udah Nah salah ini ya. gue ingat banget dulu Lippi pernah ngelatih Inter, main-mainnya kayak sampah, kayak banci atau apalah, itu dipecat langsung di Inter kan. Nah sekarang Allegri ngomong seperti itu, tapi buktinya di Liga Champions dia masih punya taji, masih punya ini. Lo melihatnya kenapa bisa ada dua wajah yang berbeda? Pertama, kenapa sih Allegri nggak dipecat gara-gara ngata-ngatain pemain-pemainnya seperti Bang Panji bilang? Ya. Karena Allegri ini bapak pembangunan Juventus. Asik. Dia berkali-kali memberikan Bikinin ini gelar, dong Franco biasanya. memberikan banyak gelar bagi Juventus dan permainan cantik. Terus kalau ditanya, emangnya Juventus bakal fokusnya di UCL terus di Serie A gimana? Terus kalau menurut gua, kita harus terbuka ya sebagai Juventini. Harus melihat kalau tim ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut gua buat Juventini yang di sana di luar sana di lini masa yang bilang Juventus fokusnya di UCL aja nih, di Serie A enggak. Menurut gua itu buayan pecundang ya. Karena menurut gua nggak perlu S3 untuk bilang kalau Juventus musim ini skuadnya tidak baik-baik saja. Juventus ini kalian pecundang. Loh. Gitu. Ya benar, gua setuju banget sama Rifki. Karena gini, kan dalinya itu adalah Juventus itu di UCL fokus, di Serie A enggak karena hasil di UCL lebih bagus kan. Betul. Yang kita lupa adalah Juventus itu di grup Champions League cuma lawannya Malmo, Zenit lawan Chelsea menang 1-0. Cuman ini gua klarifikasi, Chelsea ketika ketemu Juventus itu sedang mengalami penurunan performa. Oke, mulai dari Jadi lawan dia ini Tottenham. fans Chelsea ya? Ya, gue fans Chelsea. Point of view dia udah kelihatan di sini kan, fans Chelsea. Oke, gini. Dia berarti punya fans Chelsea di sini. Afiliasinya Yang menurut dia. Chelsea-nya, yang menurut. Ya, jadi menurutnya Chelsea-nya. Saat Jadi itu gini, ya. ketika lawan Tottenham di babak pertama Chelsea dikurung habis-habisan. Ya, Setuju? Setuju. Ya. Lawan City megang bola aja enggak. Berlanjut lawan Aston Villa menang Carabao Cup cuma penalti. Lawan Juventus berlanjut lagi lawan Southampton kartu merah dulu baru menang. Ya. Abis itu lawan Brentford diserang habis-habisan. Jadi Juventus menang lawan Chelsea itu bukan bukan Juventusnya bagus tapi Chelsea-nya lagi jelek. Jadi gue bingung kalau misalnya ada dalih di mana bilang Juventus fokus di UCL.
aneh banget karena masih 4 pertandingan lawan-lawannya juga cuma gitu-gitu doang gitu. Drong gimana Drong? Biasanya kalau Gondrong nih bikin nasi goreng pas Gondrong. Gimana Drong? Lu jangan ngomong letuk-letuk doang. Bukan pecundang ya, kalau menurutku ini adalah sebuah fenomena yang dan sepak bola ini kan tidak hanya faktor teknikal di atas lapangan dan di atas kertas, juga ada faktor luck yang besar di Juve di Liga Champions pada saat ini. Setuju apa enggak? Lucknya karena undiannya maksudnya? Lucknya karena undiannya juga, dan karena itu tadi seperti Dedi bilang ya, Chelsea Chelsea saat menghadapi Juve saat itu sedang mengalami penurunan performa. Kita lihat Juve ini kalau melihatnya karena faktor luck tadi, dan ketika lolos di fase grup, ini pasti lolos. Juve pasti lolos di fase grup Champion, tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Oke. Tapi kalau lo melihat dari Juventus tahun ini kan sebenarnya kita lihat tahun-tahun sebelumnya dia pernah mengalami fase awal musim ini baru 10 Kesulitan, giornata gitu. Terlalu dini nggak sih bilang Juventus hanya bisa bersaing di papan tengah, atau menurut lo dia masih punya chance untuk menembus persaingan juara menurut lo? Tidak lagi terlalu dini. Dulu, sebentar, Juve itu dulu mengalami terseok-seok di awal musim, setelah itu comeback to the top ya, setelah mungkin di paruh kedua musim. Tapi kan musim kemarin dia peringkat 4 doang. Karena komposisi pemain dulu dan sekarang sangat berbeda. Sekarang kita lihat di Juve itu permainannya hanya punya 2 poros, di Chiesa dan juga Dybala. Udah itu aja, gak ada pemain-pemain lain yang bisa diandalkan ketika 2 pemain itu buntu. Seperti aku lihat golnya kemarin Juve di lawan Zenit itu pun tidak ada set play dan build up. Hanya penetrasinya itu dilakukan murni dari Chiesa sama Dybala. Ini yang harus dirubah oleh Allegri, entah nanti datangin pemain atau merubah skema. Ya sebetulnya kita tahu ya Allegri itu nggak punya skema, setuju nggak? Belum tentu. Dia beautiful Belum tentu. segala macam permainan ini. Tidak. Mau ngebela Juventus nggak? My point of view, no. Bentar. Bapak Menurut pembangunan. menurut gua gini, Allegri dibilang gak punya skema menurut gua salah ya, karena dia bukan 1-2 tahun, bukan ilmu-ilmu Gramedia yang dikasih ke Juventus menurut gua. Tapi dia punya skema namanya counter pressing tuh. Mungkin pandit-pandit Juventus juga tahu dia punya strategi itu. Tapi masalahnya adalah lagi-lagi squad kita buruk banget musim ini. Iya, Kita dulu exactly. di 2014 masuk ke final UCL, kita punya Pirlo di tengah. Oh, Di itu ujung mewah itu. tanduknya ada Tevez. Kita masih ada Evra, masih ada Les Turner. 2017 kita ke final lagi, kita punya Mandzukic, kita punya di lini tengah punya Pjanic. Sekarang kita berharap ke siapa? Chiesa doang, nggak cukup Pak, gitu. Tapi kalau lo bandingin sama fans-fans Napoli kan berkata, tim gua nggak punya pemain mewah kayak lo, Chiellini, Bonucci, Morata, Chiesa, Dybala. Terus juga Atlanta nggak punya kemewahan itu. Terus kemudian ada siapa lagi yang mungkin bisa bersaing AS Roma misalkan, nggak punya bersaing gitu. Berarti kan artinya Napoli aja bisa berada di papan atas. Kalau gitu kan. Napoli itu lawan-lawannya kan sejauh ini belum ada yang kuat. Oke, lawan Juventus sudah pernah. Ya. Tapi kan Juventus masih awal musim, ditinggal Ronaldo masih bumping lah ya. Ya. Habis itu ketemu Roma langsung 0-0. Gue nonton Napoli berkali-kali, itu benar-benar nggak ada pattern serangan. Nah, iya. Serius. Betul. Jadi Padahal benar-benar ada Saribol gitu ya di situ. nggak Saribol Lazio dong. Oh iya sorry, Lazio. Oh ini Nah, si tapi Spalletti dia- ya, dia Spalletti. Spalletti. Jadi benar-benar nggak ada Sampai pattern. kebalik kan. Gue ngelihat ada satu si pemain Sama biru mudanya soalnya. si Osimhen itu lumayan bekerja keras. Cuma secara tim Napoli nggak ada apa-apa. Gue yakin kalau Napoli nanti udah ketemu tim-tim besar dia turun. Oke, ngomongin Napoli juga, BTW Spalletti juga pernah bilang kemenangan kita di awal ini tidak mencerminkan kita akan segera juara, tapi kita tidak punya pemain-pemain yang berkualitas. At least dia juga bilang kita nggak akan selamanya seperti ini, pasti akan ada badai yang di tengah-tengah musim ini gitu sih. Ya kalau kita melihat sebenarnya Spalletti kan juga berkali-kali menangani Inter, terus juga AS Roma dulu. Kayaknya cuma maksimal peringkat 2, peringkat Itu 3. pelatih Memang mediocre. kuat yang awal, tapi biasanya gasnya habis di akhir. Kalau kalian melihat pesaing-pesaing Juventus, berarti kan Napoli punya peluang buat drop juga gasnya. Drop, Terus ya. juga Milan pun tahun lalu begitu perkasa sampai paruh musim Champions di Inferno, akhirnya gasnya habis juga. Tim-tim lain Atlanta pun juga kemarin kendor. Ini ketika kalian tahu ada kemungkinan chance pesaing-pesaing nggak punya kedalaman squad atau kemewahan Iya, squad kayak iya. Juve, berarti kan sebenarnya Juve punya peluang untuk bisa bersaing di tengah juara nggak sih? Punya sebenarnya Bang, tapi kan masalah terbesarnya itu adalah skuad-skuad lama yang udah layak untuk keluar dari panti jompo mungkin gue nyebutnya. Kayak Chiellini, Bonucci, sorry aja. Tapi mereka masih menjadi tulang punggung Italia. Juara Euro loh, juara Euro loh. Kan? Juara Kalau Euro itu loh. pertandingannya kan nggak Nggak 1 week by tahun week. 1 musim, Oke, nggak tapi liga. cuma Oke. 1 bulan 2 bulan. Nah kita butuh sosok-sosok yang fresh, yang siap bermain seminggu 2 kali dan juga konsistensi di lini belakang. Nggak asik aja untuk melakukan penyerangan, tapi lini belakang juga dibenahi. Tapi kan udah ada regenerasi The Ligt. Bahkan Demiral pun akhirnya dia buang ke Atlanta. Terus juga Romero nggak dia ambil. Artinya kesalahan itu, dari ya. manajemen Juventus juga akhirnya Iya. nggak regenerasi. Oke, saya sempat gimana? Lu namanya? Kesalahan manajemen itu sangat on point ya, pernyataan dari
Mas Panji ini. Karena aku melihat Juve ini semenjak ditinggal oleh BP Marotta mengalami penurunan dalam segi rebuild sebuah tim. Seperti kita tahu kebijakan transfer dari BP Marotta bersama staff-staffnya sangat signifikan. Dari dulu ada Tevez, ada Pogba, ada siapapun lah, you name it. Gratis-gratis tapi berkualitas. banyak. Dia bisa melihat pemain mana yang cocok dengan skema kita. Nah sekarang siapa dirteknya si Juve ini? Kan sangat merasa kehilangan. Yang ganti Paratici siapa sekarang ya? Fabio Gua Patricia. Oh itu ya, itu kan Aduh, kemarin siapa kita lihat itu? Paratici gagal akhirnya dikasih ke Tottenham Hotspur. Sekarang belum terbukti nih seperti apa Belum kinerjanya si terbukti. direktur sportnya si Juve yang sekarang ya. Oke kalau kita lihat dari Juventus ini emang pasti fans Serie A nggak begitu rame. Kita pindah dulu nih yang udah mantan main Juventus yang udah shoo Cristiano Ronaldo yang kemarin lagi-lagi menjadi penyelamat MU di Liga Champions dan juga kalau kita tahu di 3 pertandingan Liga Champions Ronaldo menjadi 2 kali menyelamat MU kemenangan dan juga 1 mempertahankan untuk tidak kalah termasuk tadi malam lawan Atlanta 2-2. Ini ada statement. Masa iya Gimana tuh? mau terus bergantung sama Cristiano Ronaldo? Menurut kalian itu sah atau menurut kalian ini salah? Oke, menurut gua nggak harus seperti itu sih. Harusnya sebuah tim itu bisa nggak bermain as individu tapi as a team. Kenapa dia cuma ngandelin Ronaldo? Toh pelatihnya mencela-mencela kok menurut gua. Dia nggak bisa memberikan influence kepada teman-temannya tuh. Ketika timnya kalah dia cuma duduk-duduk di bangku cadangan, di bangku pelatih Ya kan cuma dididik boleh duduk di liga. situ. lah, itu kan Kalau pas duduk di dulu dalam dia lapangan baca nggak itu. boleh. Enggak, Duduk di tribun nggak boleh. pertama tentang Ole gue setuju. Tapi tentang Ronaldo gue gak setuju. Karena gini, kita kalau ngelihat pemain, Boleh nggak setuju aku. Taruh dulu, kalau misalnya kita lihat pemain seperti Ronaldo, siapapun tim yang punya Ronaldo ataupun Messi, pasti akan memanfaatkan pemain itu. Bego kalau nggak manfaatin gold Makanya itulah. Di Juventus Kan banyak yang bilang, dimanfaatin. toh. Kan banyak yang bilang MU itu terlalu mengandalkan pemain. Lalu mengandalkan siapa? Penonton. Sekarang PR-nya bukan masalah si MU ini bergantung pada Ronaldo atau bukan, tapi gimana caranya Ole ini bisa memaintain Ronaldo sampai akhir musim. Oke. Karena umurnya udah tua kan? Iya. Udah berapa? 36. 36. Kan nggak mungkin dia main di FA, main di apa. Untung Karabo kalah, jadi masih ada nafas lah. Nafas. Blessing in Tapi disguise intinya ya, gimana karena caranya bukan. Ronaldo ini Iya. bisa perform sampai akhir musim. Jadi pertandingannya itu benar-benar dipilah-pilih sama Ole. Kapan Ronaldo harus turun, kapan Ronaldo enggak. Karena kalau kita tahun lalu kan dibilang MU ketergantungan Bruno Fernandes. Sekarang dibilang MU ketergantungan Cristiano Ronaldo. Tapi justru kalau orang kemarin bilang di Portugal kedua pemain ini nggak bisa bekerja sama. Kita lihat kemarin golnya dan bahkan pertandingan-pertandingan sebelumnya ternyata dua pemain ini bisa bekerja sama. Kalian melihatnya apakah mereka benar tidak bisa bekerja sama dengan hasil-hasil yang sudah Nah terjadi gini selama ini? makanya ada 2 hal dari pelatih itu kemampuan yang harus dipegang. Pertama kemampuan yang terlihat, kedua yang tidak terlihat. Yang terlihat itu ya mungkin dari pattern, pola serangan, pola pertahanan yang jelas di atas lapangan. Yang nggak terlihat ini bagaimana dia bisa mengatur mentalitas dan juga suasana di ruang ganti. Ayo aku tanya sekarang ada nggak isu yang tidak harmonis di ruang ganti? Ada. Apa coba sebutin? Sedikit tapi Ada ya. sedikit, Paling kemarin iya. yang Pogba Coba lihat Kemarin era Van Gaal. sebelum ada berita yang katanya pemain MU bicara dari hati ke hati, kan sebelumnya ada banyak ini berita Iya. kayak ini nggak mau main di bola Terlepas itu berita valid atau tidak, Nah. yang jelas isu-isu itu tidak signifikan seperti era Van Gaal dan Mourinho, ya kan? Iya, setuju nah, itu gua. itu yang harus kita lihat, jangan hanya melihat dari segi oleh miskin tatik. Aku setuju. Oke, dari situnya setuju dari visi Kayaknya taktiknya berat setuju. banget Tapi ngomong kita aku lihat di setuju. era Ferguson itu kan juga nggak punya identitas tuh permainannya MU itu. Ya, tapi kan kalau kita tahu ya wajar oleh miskin taktik karena Ah. dia CV-nya memang CV-nya Molde, betul. dari Cardiff. Justru kan Makanya beri waktu untuk oleh stay. Enggak, gue nggak setuju kalau Ole Oke. stay. Gue bilang Ole out. Gini ya, gue di review yang kata 3 besar DP mencari pandit, gue bilang Ole out dengan argumen 4-2-3-1-nya dia. Ya. Nah sekarang kan dia ganti nih jadi 3-4-1-2 di mana di video itu juga gue bilang Ole kenapa nggak main 5 back dan ternyata terjadi. Nah sekarang gue malah karena diganti jadi 3-4-2-1 ini atau 3-4-1-2. Oleh dengerin lo berarti kemarin ganti Iya, formasi ya. Ole dengerin gue. Nah, gue malah Masuk semakin, viewers gitu ya. gue malah Viewers semakin VPI yakin loh. kalau Ole ini bukan pelatih yang pas untuk MU. Gue jelasin nih. Jadi dengan 3-4-1-2 ini berarti kan 2 penyerang murni di depan, karena di belakangnya Bruno. Yang artinya ada pemain MU yang nggak bisa main, yaitu Jadon Sancho. Ya. Nah, jadi gue nggak yakin formasi ini udah disiapkan dari awal musim, Ya. karena nggak mungkin transfernya itu tidak sinkron sama taktik yang dijalankan. Sorry, musim lalu sudah sering pakai. Ntar dulu. 3-4-3. Jadi dari skuadnya, jadi dari taktik yang dijalankan oleh Ole itu tidak sesuai dengan transfer plan-nya dia. Oke. Plan A kan kita punya plan B, C, D. Ya kalau kan? misalnya emang pengen main 3-4-1-2, kenapa Sancho yang dibeli? Karena biar bisa rotasi, bro. Ya harusnya dibeli pemain yang bisa main di dua formasi itu dong. Nah sekarang Lah gini. ya mahal toh. Ya Sancho emang Sancho murah. Makanya Sancho Sancho mahal banget murah, gitu. bisa satu posisi aja harganya segitu, apalagi bisa versatile gitu loh. Saul banyak posisinya Kalau menurut bisa. gua gini ya, Kan kalau di menurut tengah gua- bukan di depan. Kalau menurut gua gini bang, hari gini mau juara kok pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer menurut gua.
Kenapa? Jadi tagline ntar. Kenapa? Karena itu sama kayak Juve kok mau juara pelatih Pirlo gitu kan. Akhirnya Iya. 1 tahun doang Iya, kan. iya. Oke, yang pertama seorang pelatih itu menurut gue ya harus punya jiwa leadership. Gue nggak ngeliat itu ada di Ole Gunnar Solskjaer. Nggak lihat. Pertama, kedua, Nggak harus lihat, punya set nggak lihat. play. Dia harus punya set play. Lu mau main apa? Gegen pressing, counter pressing dengan gimana, pemain Bang, yang punya. anjir? Dia cuma ngandelin pemain-pemain individunya aja. Kalau pemain individunya nggak perform, kelar nih. Coba orang. gue tanya, kalau permainannya Ancelotti menurut lu permainan apa? Pragmatis menurut gue. Zidane, Pragmatis. Deschamps? Tapi dia bisa memanfaatkan pemain-pemain itu dan juga berpengalaman. Karena Sedangkan Ole karena Zidane mainnya di Real Madrid, Iya, pelatih Real Madrid. iya, itu. Deschamps juga baru sekedar timnas. Artinya sekedar kalau timnas, lo ya. lihat dari CV juga sebenarnya beda kan. Tapi ya gue setuju sih, Ole belum terbukti. Iya. Tapi kita nggak ngomongin Olenya, kita ngomongin dari pemainnya week by week selalu bikin kesalahan, selalu bikin blunder. Apakah ini kalian melihat ini bisa disalahkan dari pelatihnya kalau melihat Maguire tiap Nah, week itu loh ada maksud gue. blundernya. Tapi kan kalau kita tahu di pertandingan tadi malam penggantinya pun nggak ada di bench kan setelah si itu cedera, Varane cedera. Kalian melihat ini Nah, sebenarnya apa? ini sebentar. Dinamikanya. Ini pertanyaan bagus. Jadi kita tidak boleh selalu menyalahkan pelatih. Kita lihat golnya kedua Atalanta semalam lah. Itu kesalahannya Maguire tidak bisa memasang jebakan offside sesuai dengan garisnya Shaw sama si Ya si Gedong nunjuk-nunjuk orang. bukan si Bailey Nunjuk-nunjuk ya. orang, iya, Si nunjuk-nunjuk Bailey. orang, Ah, misalnya. si- Iya, iya. Nah, Bukan itu introspeksi, error. malah nyuruh orang. Oke, oke. Error yang dilakukan pelatih pemain masa pelatihnya yang kena ya kan? Ya kayak tahun lalu lawan Basak Sehir yang Lawan dia juga bahasa ngilang Sehir gitu kan. itu sudah kelihatan banget bagaimana pemain itu tidak bisa mengaplikasikan apa yang harus dilakukan di lapangan dengan baik. Itu bukan salah pelatih. Karena Kalau di menurut latihan gua- tidak mungkin seperti oke. itu kan. Kalau menurut gua gini, Bailey cocoknya masuk squad Indofit Gram aja tuh. Siapa? Bailey. Wosh. Bailey. Kenapa? Kita Karena lihat dia bloknya masuk- banyak loh masuk- kemarin. Tadi malam main bagus, cuma Ah. secara panjang ya dia nggak Karena bisa injury jadi prone-nya opsi dia utama tinggi. Di UCL dia cuma main di liga doang. Nggak gini. Taktik sebagai pelatih itu juga penting untuk supaya pemain itu bisa Iya, perform penting, bagus, memang. oke? Iya, penting. Sekarang gini deh, Setuju. kita lihat Chelsea lagi karena gue fans Chelsea, Iya. pasti banyak yang pengen diwakilkan kan? Betul. Iya. Nih Chelsea, pada saat zamannya Lampard itu sisi paling buruknya di mana? Di defense. Di defense, ya. Padahal pemainnya sama ketika Tuchel masuk, tapi ketika Tuchel masuk sisi kuatnya di mana? Di defense. Jadi taktik pelatih itu sangat penting untuk bisa ngebuat pemain itu perform semaksimal mungkin. Tapi kalau lo bandingin sama tahun-tahun 2 tahun terakhir kan kita juga lihat waktu Maguire awal-awal datang Iya, itu iya. MU punya perbaikan dalam sisi kebobolan jumlah gol, Kebobolan bahkan jumlah dari gol, ya. sisi statistik individu Maguire menjadi satu yang terbaik dalam sisi center back. Berarti kan sebenarnya MU tahun lalu itu sebenarnya punya pertahanan yang bagus. Tahun ini apa yang menurut lo berubah, Bar? Lo kan sebagai fans MU pasti tahu nih apa yang menurut lo berubah. Apakah MU dengan kehadiran Sancho, kehadiran Ronaldo mencoba pengen sok-sokan gengsi, gue pengen bermain lebih terbuka, Ya, ya. nggak lagi bermain cuman counter cupu kayak 2 tahun lalu yang dibilang katanya cuma bisa main counter pragmatis. Atau menurut lo ya memang ya setuju sama 2 orang ini, lo bilang Oleh memang nggak jelas planningnya, Gini, berubah-berubah moodnya. Di seluruh cabang olahraga, poin utama, item utama yang harus dimiliki apapun itu pemain NBA, pemain sepak bola, satu poin penting yang harus dimiliki adalah work ethic. Dan aku tidak melihat work ethic yang baik di banyak pemain Inggris. Oke. Ya kan, kita lihat Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, yang lain pada Tapi istilahnya itu ada dia yang latihan. pelatih juga sebenarnya kan untuk Gimana? menambahkan work ethic itu untuk semangat, ethic untuk itu suntikan- gamparin itu misalnya kalau nggak mau lari. Work ethic itu tidak bisa dirubah dengan suntikan dari orang lain kecuali dari diri sendiri. Nah, makanya itu aku bilang tadi, sorry aku skeptis sama pemain Inggris. Yang banyak melakukan error di MU saat ini pemain Inggris. Maguire ya kan. Ya. Makanya itu harus dirubah dari internal sendiri atau dirukiah apa gimana aku nggak tahu yang penting. Nah ini kalau berkaca dengan formasi ini gitu kan, apalagi Varane, gue belum tahu update terbarunya Varane bisa main di weekend ini apa nggak. Tapi kalau Varane Hamstring cedera, ya? lo bisa Nah, melihat ya, hamstring. apakah MU akan kembali dibantai kayak lawan Liverpool kalian dulu. Nggak Dem. gini ya, gua kalau Varane City. cedera, misalnya akan bermain 3 back lagi, berarti Bailey yang main kan. Bailey, Nah Lindelof. itu bisa menjadi titik lemahnya dia. Oke, nah Ferdinand bilang katanya kalau MU main 3 back bakal dibantai sama City. Gua nggak Iya, setuju. karena? Ini kita bongkar ya pas lawan Liverpool. Lawan Liverpool kan kalah 5-0 tuh dengan formasi 4-2-3-1. Pogba dapat kartu merah. Iya. Apa yang dilakukan Ole? Dia sebenarnya lumayan pinter tuh pas lawan Liverpool ketika dapat kartu merah. Dia masukin Dalot, ditaruh ketiga defense, Dalot itu menjadi left back. Sehingga ketiga defense 5-3-1. Hasilnya MU nggak kejebolan. Ya. Ketika menyerang Dalot jadi winger kiri. Walaupun juga mungkin Liverpool juga udah ngendorin setelah Mungkin. 5-0 kan. Tapi kan Liverpool masukin Mane juga. Buat apa Mane kalau nggak buat golin kan? Iya. Jadi
Justru kalau kata Ferdinand 3 back malah kejebolan banyak, gue ngelihat malah 3 back ini lebih aman dibandingkan bermain 4-2-3-1. Tapi kalau tiga backnya jelas. Ini kan Iya tiga backnya sih. semuanya rentan blunder semua masing-masing Maguire. Kalau gua beda Masing-masing sih. ganti-gantian nih blunder mereka Kalau bertiga. gue mendingan MU main 4-1-2 ketika dia ngalahin Leipzig 5-0 di Banyak UCL banget. 2020. Berapa juga? 4-1-2-1-2. Oh, 1-2-1-2. Tapi kan Ole ikut main. Gelandang flamboyan yang dia main yaitu Nemanja Matic tuh. Dan itu yang gue nggak lihat ada peran seorang gelandang flamboyan yang bisa membackup ketika back-backnya maju ataupun back-backnya telat untuk melakukan track back. Itu yang nggak ada sih menurut gue. Nah, makanya itu di semua klub di liga-liga top yang sekarang berada di peringkat atas semuanya memiliki DMF yang kuat ya kan. Sekarang metanya lagi memang harus punya DMF yang kuat. Ya. Di Chelsea ada Jorginho, ada Kante, di Betul. Liverpool ada Fabinho, di di City ada Rodri dan pelapisnya Fernandinho. Munich ada Kimi. Makanya itu di MU punya Fred dan itu sangat kurang ya, mohon maaf. 60 juta loh harganya itu. 60 juta kan 60 juta. itu sebetulnya dibeli dari Shakhtar bukan sebagai destroyer, bukan sebagai bukan ball winning gelandang midfielder pertahanan. ya. Iya, iya. Dan yang dibutuhkan MU sekarang itu padahal seorang ball winning midfielder yang Iya. mumpuni seperti Jisung Park dulu ya, yang harus ditugaskan untuk menempel satu orang pemain penting Atau lah. mungkin terakhir zamannya Ander Herrera yang Betul, bisa Ander menempel Herrera itu pemain- sebuah pemain pertanyaan gitu besar ya. kenapa dia ditendang. Iya, gua juga setuju itu. Tapi tetap bagi gua sistem pelatih sih. Karena gini ya, kalau MU bermain 4-2-3, lagi. enggak, gini, ntar dulu. Kalau misalnya MU bermain 4-2-3-1, dia kan dua fullbacknya maju ke depan, jadi wingback lah intinya, jadi maju ke depan, sehingga meninggalkan 2 pemain dan juga 1 DM. Nah ini gue kasih contoh nih, misalnya contoh kayak Milan. Milan bermainnya kayak gimana? Double pivotnya si Frank Kessie dia turun ke tengah supaya center back itu bisa ngebuka. Nah, tuh Milan ada Frank Kessie ya. Nah, sehingga bisa menjaga lebar lapangan. Oke. Sehingga kalau misalnya dikena counter ada 3 pemain yang siap. Sementara MU 2 back, satunya di AFK. depan back. Satunya depan back. Jadi ada AFK dua pula di depan flank. ada 2 layer, cuman sampingnya kosong. Gua kasih contoh lagi Spanyol. Spanyol bermain lebih memanfaatkan left back Marcos Alonso pada saat itu. Ketika Marcos Alonso overlapping, Koke turun menjaga posisinya Marcos Alonso, dan right backnya Azpilicueta cuma maju setengah doang, sehingga bisa menahan counter attack dari pemain lawan, dari Compactness ya? pemain lawan. Iya, sehingga bisa menjaga lebar lapangan, bisa menjaga counter. MU dua-duanya naik, udah tahu Wan-Bissaka nyerangnya jelek, dinaik sampai depan. Sekarang bagus loh Wan Bissaka. Panjang bagus. Ya biasa aja. Kan sudut menurut gua. pandangku. Serangannya meningkat, tapi defense-nya ya bolong akhirnya. Menurut gue Enggak, fondasinya sih. Bentar. bukti serangan dia meningkat apa dulu? Nah itu yang mungkin gue mau tanya sama lo sebagai fans MU kan kalau kita Nggak lihat usah lihat statistik, lihat pertandingannya. Ya udah Iya, iya, apa? maksud Udah gua- banyak penetrasi yang dilakukan Wan Bissaka itu Kalau udah bagus penetrasi loh. semua back bisa. penetrasi mah semua orang juga bisa cuma kobel-kobel di luar, kagak bisa Tapi masuk kan ke end tembok, produknya mah. bisa diberikan ke pemain seperti Ronaldo untuk mencetak gol kemarin sebelum yang menang besar lawan Tottenham lah. Suruh belajar Arnold dulu kalau Ya umpan mungkin ya. mungkin karena dipasangnya 3 back jadi Wan Bissaka bisa tidak memiliki tanggung jawab besar untuk Tapi bertahan. nih, setuju nggak sih kalau kalian melihat bedanya MU sama tim-tim besar di Inggris adalah ketika DMF. strikernya mandek atau wingernya iya. mandek, mereka nggak punya left wing back atau ya left wing Iya, back atau right wing iya. back yang bisa Yang membantu menutup kekosongan. serangan gitu kan. Bisa kan kita tahu nggak bisa crossing, nggak bisa doang. shooting. Bahkan ketika dia ngasih umpan bagus, Bruno kaget, lu bisa nendang juga. Ya, fansnya MU aja kaget loh, dia bisa ngumpan Dan gitu kan dia Wan-Bissakanya kaget. Bisa orang itu. Luke Shaw aja tahun Kaget. ini pasca Euro, Luke Shaw yang sekarang beda sama Luke Shaw sebelum Iya, Euro iya, kan. iya. Artinya Setuju. inilah perbedaan MU ketika dalam soal serangan, dia nggak punya opsi alternatif dari second line-nya ketika serangan-serangannya buntu. Lo melihatnya gimana apa Den? Sama Rif? Apa? Ya, kembali ke serangan- Wolverhampton tadi, dari jadi pemain pemandu Inggris. serangan berarti kan sebenarnya back-backnya MU ini cuma bisa bertahan doang, loh, nggak bisa ngebantu serangan kayak di Chelsea. Rhys James yang Oh, katanya iya. Coach Justin pilihan. Oh, Rhys James kasihan. bagus musim ini. Dia Rhys James minimal bagus punya musim ini. shooting yang bisa ngegolin gitu kan. Enggak, kalau Wan-Bissaka gue setuju. Dia nggak punya Insting serangan. atribut untuk nyerang. Tapi Luke Shaw ini ada. Ya. Kenapa nggak dimanfaatkan Luke Shaw-nya gitu? Kenapa harus dua-duanya? Sehingga kan jadinya udah Wan-Bissakanya nggak jago nyerang suruh maju. Luke Shaw juga maju. Jadi mereka berdua ini ada wanti-wanti kalau misalnya nanti serangan balik karena sampingan kosong. Sebenarnya Tapi kalau- Luke Shaw punya atribut untuk Sebenarnya menyerang. kalau menurut gue Wan-Bissaka bingung juga mau main seperti apa. Olehnya nggak memerintahkan untuk maju dan juga untuk umpan yang bagus. Nggak Kok kayak tahu di dari Liverpool. mana orang yang memerintah? Dari Nggak mana? Ada WA-an. ada Dari mana lu bisa CCTV. bilang gitu? Ntar dulu, nggak kayak Liverpool. Lu kalau nonton Liverpool pasti build-nya itu dari sisi kanan, Pak. Setuju. Itu dari Arnold, Setuju, dari ya. Salah. Tapi kan Dan gini, dia nggak ada ini nggak ada bukan arahan soal pondasi bukan yang kayak soal arahan gitu. pelatih ya. Pemain bisa nendang, bisa passing itu udah kelihatan kakinya nendang passing bener apa enggak. Trent Alexander-Arnold, come on, lu bisa Iya, lihat crossingnya bagus, dari bagus. ujung ke ujung akan sampai ke striker. Bisakah kapan lu pernah lihat dari ujung ke ujung? Nggak pernah nyampe kan? Berarti artinya
bukan soal pelatih, bahkan si individu pemain ini mungkin ya itu. Tapi Wan Bissaka bisa dimanfaatkan Untuk dengan cara defense. cara defense. Kayak Aspilicueta di Spanyol lah. Jadi majunya nggak usah terlalu jauh, lebih fokus ke Tapi defense. Aspilicueta di Chelsea bisa nyerang banget loh, bisa Iya. golin, bisa sering Tapi ada kan kotak sistem di penalti. Spanyol itu setidaknya bisa lah jadi contoh untuk Ole supaya bisa diterapin di MU. Jauh Yang banget ya Spanyol ngikutinnya ya. Yang harus dicoba oleh itu Wan Bissaka ditaruh di antara 3 center back. Coba bagus itu nanti. Kalau ngeliat nasibnya Pogba, Iya. pertandingan kemarin kita lihat Pogba 2 kali miss pass nyaris berujung gol dan juga ada akhirnya dia harus diganti karena ini pemain menjadi menjadi hambatan di lini pertahanan ini. Menurut gua gini, Pogba mainnya lamban banget tadi malam tuh. Banget. Bahkan Selalu kapan dia lamban. lamban banget. Gua pikir dia bakal jadi membantu serangan-serangan dan umpan-umpan cerdiknya. Iya, Ternyata iya. nggak juga, megang bola sana sini kerebut bahkan hampir gol. Iya, iya. Harusnya Ole ngelihat ya dengan pertandingan Spurs sebelumnya dan juga bermain 4-1-2 4-1-2 seperti Leipzig, harusnya Pogba ditaruh di menit 70 atau di menit 60 baru ketika dalam kondisi unggul baru menaruh Pogba. Kalau dengan menaruh Pogba dari awal kayak tadi malam menurut gue resikonya sangat besar sih. Oke. Lalu kalau lo melihat lawan City nanti berarti apakah Ole akan tetap memaksakan Pogba untuk bermain sebagai starter atau menurut lo Matic atau Kalau Van de lihat Beek track- akan punya? track Oh, udah boleh main ya Pogba lawan City ya? Oh iya Oh, belum. Berarti kan Belum, Matic sama nggak ini boleh. berarti kan juga ada pertanyaan nih. Apakah mereka memaksakan McFred lagi yang sebagai McFred. selalu dibilang menjadi titik lemah MU atau Matic punya kesempatan untuk bermain dengan ketenangannya? Kalau Ya, menurut- ya, ya, mau- kalau ya mau nggak mau ya udah McFred. ya yang ada aja udah. Karena Matic kan udah lambat. Sementara City kan mainnya kenceng. Ya Tapi daripada kalau kita lihat Fernandinho, Rodri juga bukan pemain cepat sebenarnya kalau dia bisa membaca permainan, bisa menempatkan di satu positioning. titik itu ya, tapi di titik-titik lain itu cepat semua aliran bola sirkulasi dari City memang cepat dan Matic kemungkinan besar tidak akan bermain lawan City nanti. Udah, itu doang. Berarti kalau lu solusinya apa? City Melawan cepet, City solusinya- seperti apa formasinya, Bar? McFred bukan Matic, McFred yang Dengan bermain. komposisi berarti 4-2. Nah, kalau 4-2-3-1. Nah, kayak gini. Kalau Dengan aku Spurs jadi ya? kalau aku jadi oleh Padahal ini kemarin ya, ini kemarin. 3-4-2-1. Ya, kalau aku jadi oleh 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Kagak pernah Mas ya. masa kok 4-4-2. tiba-tiba Ya diganti? dicoba tuh. Masa dicobanya lawan City? Maksudnya 4-4-2 Nekat kayak dulu. Alex Ferguson gitu ya, 4-4-2 Iya, iya, itu seperti itu. Itu mah lu ngimpi. Anak Mas. sejarah, Loh, anak sejarah. karena City bermain dengan diagonal passing yang sangat berbahaya. Enggak, kalau lu mengubah formasi di tengah jalan. loh, counternya. Kalau lu ngubah formasi tengah jalan ya susah lagi lah, belum implementasiin, belum ngasih tahu instruksi ini gimana Menurut gua gimana. nekat banget Apalagi sih lawannya mereka. City. Nekat banget sih bermain terbuka lawan City ya. Shape Ada di lu atas Barca lapangan ya. 4-4-2, tapi di atas kertas mungkin nanti bisa 4-2-3-1 seperti itu loh. Maksudku di depan tetap Cavani sama Ronaldo. Oh berarti 2 striker lagi Intinya ya, 2 striker, tua ya. entah itu 3 back, entah itu 4 back, intinya di depan itu Cavani sama Ronaldo punya daya kerja yang tinggi, ya kan, untuk merusak pertahanan dari City. Seperti lawan Spurs. Sancho main nggak Seperti Sancho? lawan Spurs, Sancho jangan dulu. Tapi City Sancho jangan dulu. City nggak punya striker, harusnya MU back-backnya nggak usah khawatir ya. Enggak juga. Rilis kita tahu 100 juta nggak ngapa-ngapain. Mau Gitu, yang main doang. back semua, kalau MU tetap harus khawatir, Nah, Pak. ini kemarin ngelihat main-main cadangannya seperti Greenwood kemarin masuk langsung memberikan aura bagus Iya, iya. ketika dia ya walaupun mungkin blessing in disguise di tengah Varane cedera. Kemudian Van de Beek pun kemarin punya andil dalam membuka Betul, alur betul, serangan. setuju. Ini Van de Beek kenapa sih menurut kalian nggak pernah dikasih kesempatan? Menurut kalian apakah memang dia punya titik lemah dalam sisi transisi bertahan atau menurut lo ya ini salahnya Ole nggak bisa memanfaatkan dia di squad yang sekarang ini? Salahnya Ole itu aku setuju, karena Ole kan seperti kita lihat seringkali tidak berani mengambil keputusan ya kan untuk perubahan taktik atau pergantian pemain yang sering telat kan kita Ya, tahu telat, juga. ya. Makanya itu Sering dia jebol belum makanya kan? sering jebol. Kalau makanya- sering telat tuh sering jebol biasanya positif. itu analoginya bagus. Nah, jadi apa namanya ya, tidak dimainkannya Van de Beek sampai saat ini sebagai starter itu karena ya saat poin kelemahan Ole itu tadi, dia Berarti tidak karena berani Olenya mengambil bukan karena Van Ya de Beek. sama gini ya, kalau kita berbicara bagus, Van de Beek kita itu. berbicara tentang Van de Beek main bagus kemarin cuma 5 menit, Iya, iya. itu lucu menurut gua. Kenapa? Pertama dia cuma main 5 menit. Betul. Kedua, itu kan Atalanta cuma bermain defense kan karena dia sudah unggul 2-1. Jadi udah nggak ngepres lagi. Ya orang jadi lebih gampang bermain lah kalau udah nggak dipres gitu. Jadi kalau misalnya penilaian Van de Beek bagus Cuma dari 5 5 menit menit kemarin, lucu banget pemikirannya. Ya nggak lucu juga kan, berhasil gol. Yang penting kan gimana caranya biar bisa cetak gol. Gimana, Kalau menurut gua gini, Ole realistis deh. Dia manfaatin chemistry Portugal connection tuh. Yaitu Oke. Bruno Fernandes dan Ronaldo. Terbukti dengan golnya tadi malam tuh indah banget kan. Walaupun cuma di menit akhir 45 ya. Keren. Dan itu dia nggak mau ngambil resiko lagi-lagi Van de Beek dengan jarang bermainnya. Kemudian dia pengen memanfaatkan Portugal connection itu. Oke. Gitu sih. Oke, kita udah lama jadi MU TV, tapi sebelum kita pindah bahasan, ini gue mau jualan dulu nih. Mana baju jualannya? Aduh, ini seperti ada di belakang. Kalian bisa cek langsung di Shopee. Ada dengan jebret official merch, harganya mulai 80 ribuan.
ada sweater kayak di belakang Akbar, kemudian ada baju yang dilempar ke gua, ini dia bajunya keren banget. Baju Jebret Media, itu juga si Rifki udah make warna putihnya. Ini warna hitam ya. Bisa dicek langsung di Shopee dengan Jebret Official Merch. Harganya mulai 80 ribuan. Jadi kalau kalian mau keren kayak Rifki yang di tengah ini, atau kayak baju yang keren ini, atau baju yang belakang sweater di belakang Akbar, ada hoodie juga. Kalau yang ini mah lupain aja, ini mah cuman orang-orang yang suka lebay bikin Bagus ini paling bagus. Oke, bisa cek di Shopee Jebret Official Merch, harganya mulai 80 ribuan. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih Jebret Stadion di Camp Nou. Barcelona ini ternyata kotanya bagus banget ya, sangat metropolitan, dan sebagai fans Barcelona mungkin Jebret Team ada fans Barcelona pengen ke Barcelona, pengen nonton langsung di Camp Nou, itu pasti seneng banget. Itu dia Jebret Stadion sama Jeremy Ekel langsung nonton El Clasico, walaupun ya Barcelona tahu sendiri ya seperti apa. Dan kita ngomongin abis Jebret Stadion dengan Jeremy Ekel nonton Barcelona, kita ngomongin Barcelona tadi malam yang akhirnya meraih kemenangan pertama di bawah caretaker Sergi Barjuan, walaupun kemenangan tipis 1-0 aja lawan Dinamo Kiev. Bukan Dinamo Cukin. Kalau tau Cukin lu apa? Dinamo Kilikan, banyak Tamiya. Mungkin orang yang main Tamiya doang. Dinamo setan. Kalau di Jawa Dinamo setan. Ya, apa? Dinamo setan. Setan, Dinamo setan kalau jangan. Kilikan anjir itu. Apaan sih Dinamo Dinamo setan. setan? Dan biasanya tuh kalau Tamiya udah nggak pakai chassis atasnya, nggak pakai bodi atasnya cuma Bukan cuma setan pakai devil loh, setan. Jadi di set. Oh, di set ya. Bukan devil. Makin banyak menang, makin kenceng. tuh Makin mobil. kenceng, ya. Itu anak-anak itu ibaratnya kayak dulu anak-anak rental 90-an PS, itu, jualan anak-anak juga Tamiya 90-an. ya. Nah, tapi kita ngomongin Barcelona yang tadi malam di bawah Sergi Barjuan meraih kemenangan pertamanya dan juga lewat gol tunggal Ansu Fati menang. So far, adakah perbaikan? Menurut gue ngeliat ini? pertandingan tadi malam nggak ada yang spesial sih menurut gue. Iya, iya. Karena Emang Barca semusim ini ada kan yang spesial masalahnya di Barcelona. karena Barcelona ini kan masalahnya finansial, filosofi, dan pelatih. Oke, tiga. Menurut gue Sergi Barjuan ini juga nggak bakal lama sih menurut gue. Iya. Barca butuh pasti dong. sosok pelatih yang ngerti apa itu Barcelona, bagaimana cara bermain Barcelona, dan juga bukan cuma sosok apa itu Barcelona, tapi dia sudah punya pengalaman prestasi dan juga memberikan permainan yang benar-benar Barcelona sentris. Itu sih menurut gue. Dan pertama- sosok itu ada di Xavi sepertinya. Oke, pertama kalau kita ngomongin Ansu Fati kan banyak tuh yang muji-muji Ansu Fati karena ngegolin. Termasuk kayak di awal musim lah banyak ya Ansu Fati. Termasuk Aguero, dia bilang dia nggak mau ngambil nomor 10, katanya Ansu Fati the next big thing apa segala macam. Oke, asumsi emang dia the next big thing. Tapi tim sekelas Barcelona masa bergantung pada bocah berumur 19 tahun. Setuju itu gua. Itu satu. Yang kedua, gue baca di media Sergio Barjuan ini katanya Sergi Barjuan ya. Ya, katanya dia lumayan puas sama permainan Barcelona. Puas. Ya karena Ini- dia nggak pernah ngelatih Nah, tim seperti Barcelona gitu kan. Jadi kalau kita lihat seberapa rendah level Barcelona sekarang, karena lawan Dinamo Kiev cuma 1-0 dia puas. Iya, ini Karena dia cuman CV-nya ngelatih Almeida sama Mallorca doang kan. Dan Iya, cuma iya. caretaker dia Barcelona bilang B. puas gak puas tetap ditendang nanti digantikan oleh pelatih yang diinginkan. Ya, tapi dia merepresentasikan Barcelona masa 1-0 puas. Tapi kalau kita ngomong ini kan sebenarnya berapa pemain walaupun kita lihat Aguero kayaknya akan istirahat lebih lama lagi ya. Tapi ada kabar baiknya Dembele yang kalau kata Coach Yas ini pemain bagus, tapi bagusnya cuma 5 pertandingan, harus cedera lagi gitu kan. Artinya sulit menilai dia main bagus apa enggak cuman dari berapa pertandingan cedera. Ini ketika main-main udah balik artinya sebenarnya Barcelona punya chance atau punya kapasitas untuk gaspol lagi nggak sih minimal bersaing di La Liga lah. Kalau Liga Champions mungkin berat. Berat. Kalau dari La Liga, kita parameternya peringkat berapa dulu? Oke. Kalau juara berat, Oke. tapi kalau masuk Champions League udah pasti masuk. Kan di La Liga cuma 3 tim itu Nah iya Barcelona, makanya Atletico, kita Real Madrid. parameter apa dulu kalau misalnya mau juara ya berat. Oke. Belum lagi nanti ganti Xavi, implementasin taktik lagi. Safi Inilah- juga belum tentu mau. Iya, itu belum tentu dapet loh. mau. Alsat belum tentu ngelepas. Jadi 2 tahun banyak kan. banget permasalahan yang belum selesai di Barcelona. Kalau misalnya mau juara di Liga udah nggak mungkin. Liga Champions apa lagi? Bar dan diem-diem aja lo Bar. Ini Iya, kalau kalau- lihat Enggak, di bawah gini loh. Sergi Barjuan nih apa yang dicari sama Barcelona? Dia mecat Koeman buru-buru diganti caretaker sementara Safinya belum tentu ngelatih.
memang sangat membingungkan ya apa yang dilakukan Barcelona ini. Kalau menurutku harusnya Koeman ditahan dulu. Nah, tapi kembali lagi di sekarang realitanya si Koeman sudah dipecat dengan datangnya Sergi Barjuan. Kembali lagi ini masalah manajemen yang tidak memiliki planning yang jelas dan tersistematis. Gimana langkahnya? Harusnya itu kalau udah pecat Koeman, dia punya langkah apa untuk menggantikan Koeman, siapa itu udah jelas. Harusnya planningnya sudah jelas, tapi sekarang kan nggak jelas juga. Xavi juga seperti kita tahu ya, belum pasti juga ke Barca. Terus siapa gantinya? Dan siapa gantinya kita tunggu. Ini nggak boleh lama-lama, Barca bisa lama-lama turun jauh, ya kan? Kalau sudah turun jauh untuk meribut lagi itu susah. Itu tanggung jawab pelatih yang akan datang ini akan lebih berat. Oke lah, kita nggak usah lama-lama bahas Barcelona karena susah. Bingung Udah aku sebetulnya. Di La Liga nggak seksi, Akbar juga ngomongnya udah muter-muter. Bingung nggak, Barca? Sebagai host, kayaknya Barcelona udah nggak menarik buat dibahas. Kita pindah ke nanti tunggu malam, pelatih baru lah. jelang Barca. pertandingan Liga Champions saya juga pastinya ini akan ditunggu karena kalau dianalogikan ini pertandingan antara tim menyerang lawan tim defensif. Kan kita tahu Klopp pun juga pernah say war untuk Simeone yang akhirnya tidak digubris sama Simeone, berujung juga dengan tidak bersalamannya kedua pelatih karena Simeone kabur. Nah, ini kalau kita melihat nanti malam Liverpool ini seri aja udah memastikan tempat untuk lolos itu kan. Nanti malam apakah dia akan bermain ngotot abis-abisan atau menurut kalian dia akan merotasi atau bermain lebih santai menghadapi Atletico Madrid? Kalau menurut gue Liverpool harus all out ya di pertandingan UCL, dan juga pesan untuk Klopp harusnya belajar dari pertandingan-pertandingan lalu ketika lawan ATM. Mayoritas golnya Atletico Madrid selalu hadir dari sisi kanannya Liverpool alias pos yang ditinggalkan oleh Alexander Arnold. Itu Klopp harus belajar. Seenggaknya harus ada DMF atau pemain tengah atau pemain-pemain yang menggantikan posisi Trent Alexander-Arnold ketika dia meninggalkan posnya. Dia harus belajar itu sih. Nggak gini, Liverpool bermain bagus lah, kita setuju. Tapi bukan berarti Liverpool ini nggak punya kelemahan. Setuju. Baik lagi di video yang DPI 3 besar tuh gue bilang Liverpool tuh punya kelemahan. Yaitu Gue belum nyebutin nih. Kita nyebutin beberapa track record Liverpool dulu. Mulai dari ngelawan Chelsea, kartu merah Chelsea nggak bisa ngegolin. Betul. Lawan Brentford cetak 3 gol. Ingat, Danny fans Chelsea, ingat ya. Udah pada seneng nih sekarang ya kan. Nah, jadi gue pepet-pepetin terus ke Chelsea. Nah, lawan Brentford ngegolin 3, kejebolan 3 gol. Ya. Lawan Atletico Madrid 2-0, 2 sama, kartu merah, penalti baru menang. Betul. Lawan Brighton kemarin 2 sama. kemarin. Jadi bukan berarti Liverpool ini nggak punya kelemahan. Nah, gue lihat kalau jadi gini, kelemahannya Liverpool itu sebenarnya di lini belakang. Karena kalau lini depannya on fire kan cetak gol banyak lah dia gitu kan. Dan kita lihat dari track recordnya emang dia kejebolan banyak, tapi golnya juga banyak. Nah sekarang PR-nya bulan 4 gol, lu cetak 5 gol, you still win the game. nah itu Kata kata legendaris lah. Ya nggak tahu siapa. Nah masih hidup itu. masih hidup ya. Ya legenda hidup. Legenda hidup. Nah abis itu kalau misalnya emang Liverpool mau menang, dia kan pasti kejebolan. Menurut gue bakal kejebolan karena emang track record defense-nya jelek. Gimana caranya pemain depan ini terus on fire ngelawan Atletico Madrid bisa cetak gol banyak. Jadi pertahanan terbaik adalah sepak bola menyerang. Nah, ya, kalau misalnya Atletico Madrid mau menang, jangan sampai pemain depannya Liverpool ngegolin. Dalam artian jangan sampai on fire pemain depannya. Oke, ini kalau kita melihat kemarin ada yang bilang, gue baca-baca di penulis-penulis di Inggris, Van Dijk ini belum ke performa terbaiknya sebelum dia kembali dari cedera. Kemudian juga Konate ini masih belum mendapat chemistry-nya kayak Joe Gomez atau Fabinho di sana atau Matip bahkan. Lu setuju nggak dengan pandangan secara individunya itu? Setuju secara individu. Oh, udah Bar, lu jangan ngomong Bar. Jangan ngomong Bar. Van Dijk menurun karena ya umumnya seorang pemain ketika setelah mengalami cedera lama, ketika bermain lagi di atas lapangan, dia akan ada faktor itu traumatis ya. Karena cederanya cukup parah ketika lawan Everton ya. Pickford itu. Jadi dia agak sedikit hold back permainannya Van Dijk, tidak lagi eksplosif dulu. Kalau dari segi penempatan posisi sebagai as a defender dia tetap bagus, segi leadership dia tetap bagus, tapi segi explosive powernya ini sangat menurun. Aku lihat sprintnya itu juga sangat menurun dan juga dari duel udara dia juga kurang berani. Mungkin dari situ ya, dari traumatisnya dari cedera lawan Everton itu mungkin. Tapi sejelek-jeleknya Van Dijk nggak sejelek Harry Maguire sih menurut gue. Ya, Setuju. Gue setuju yang ini. Gue setuju. Bagus. Ya sejelek-jeleknya Harry Maguire juga sama lah Delik ya, beda-beda. Nggak ada prestasinya Delik loh, maksud gue ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini back ibaratnya back tinggi besar, speednya nggak begitu kencang lawan Suarez, lawan Griezmann. Nah, lawannya Felix apalagi Atletico itu akan ya. menjadi kesulitan besar nggak buat Liverpool? Kalau ngomongin tentang back, emang kecepatan atau pace itu juga berpengaruh. Ya. Tapi menurut gue yang paling berpengaruh itu timing. Oke. Kita berbicara tentang, nih Chelsea lagi nih. Kita berbicara tentang Thiago Silva. Lambat, udah tua, tapi di Premier League masih bisa perform. Kenapa? Karena timingnya bagus. Ketika ada pemain lari kenceng, dia tutup langsung apa segala macam, timingnya bagus. Nah, Van Dijk punya kemampuan itu. Tapi Silva kan Tapi Silva masih punya keberanian dalam duel udara. juga bukan
bukan pemain tinggi kayak banget ya. zaman Iya. bukan yang segede Van Dijk kan, masih punya speed emang dia zaman dulu. Iya, nih gue juga unik nih. Gue pernah nonton interview Van Dijk katanya dia nggak suka lari orangnya. Memang sama Wah, kayak nggak Martial suka dia, lari dia katanya sukanya jalan gitu. kaki ya. Nah ini kalau melihat kalian memprediksi Atletico lawan Liverpool nanti malam, apakah Liverpool akan menang mudah atau justru Atletico akan membuat kejutan dan juga mengalahkan Liverpool, membuat ibaratnya Klopp bikin pusing lah gitu. Kalau itu pasti karena track record head to head-nya seperti itu ya. Ya. Skornya tipis-tipis 2-1, 3-2. Tapi menurut gua ketika bermain di Anfield dan ini udah masanya udah bukan Covid lagi, katanya sih angker. Dan kalau ditanya prediksi mungkin 2-1 sih untuk Liverpool. 2-1 untuk Liverpool lo dan Ya tadinya gue pengen jagoin Atletico karena berkaca dari pertandingan kemarin. Cuman karena bermain di Anfield, menurut gue Liverpool akan menang sih. karena 3-1. benar-benar angker ya. Iya, Bang. angker menurut Bar, gue. Imbang. Ini Imbang. akan menjadi imbang. imbang buat Liverpool dan juga Atletico Iya. Madrid. Oke, thank you Denny, thank you Rifki dan juga thank you Akbar yang sudah dengan hari ini kalian resmi menjadi pundit di DPI. Selamat datang di keluarga Jebret Media, selamat bersaing, selamat datang, selamat tanda tangan, dan selamat datang di industri olahraga yang pastinya keras, penuh nyinyiran, penuh persaingan, penuh DM-DM-an teror. Dan ini dia ada bos kita, Mbak Gie yang akan memberikan apa Mbak? Ada ngasih wejangan Mbak? Mbak, mau ngapain Mbak? Mau evaluasi, ini langsung mau evaluasi. Siapa nih? Rifki mana Rifki? Oke. Anu mah kayak di TV-TV, dapat gini nggak dapat hadiahnya. Dendi, Makasih, Mbak. sama Akbar. Buat dipajang di rumah lumayan tuh ya. Iya. Tuh dia Akbar, Dendi dan juga Ji, gue nanya dulu Rifki. Ji, Oke. dari pandangan perspektif lo dulu. Ji, Panji dulu nih. Apa nih? Menurut lo gimana show hari ini? Kan tadi sebelumnya ya, buat kalian bertiga tahu aja, tadi gue barusan telepon sama Panji sebelum show ini. Dan Panji agak gambak, Gia kenapa mereka harus bertiga? Gue takut banget show-nya. Tapi menurut lo gimana? So far sih karena mungkin udah diingetin di awal lumayan sih. Karena udah tahu inisiatif ngambil perannya walaupun tadi Akbar sama Rifki masih agak nunggu ya. Beda sama Dendi yang udah lebih cepet, udah lebih pede untuk ngambil. Maksud gua Akbar sama Rifki lebih berani ambil inisiatif, nggak usah bilang sorry gue potong atau apa, langsung potong aja. Kalau misalkan emang dia bilang jangan potong dulu, itu akan ada dinamikanya nanti. Nunggu show berjalan aja. Maksudnya jangan terlalu sungkan, jangan terlalu nggak enakan. Tapi so far tadi gue cukup surprisingly, gue cukup enjoy menikmati show ini karena untungnya kalian punya masing-masing dari fans yang berbeda. Akbar dari MU, Rifki dari Juve, Dendi pun juga akhirnya ditunggu-tunggu sama fans Chelsea. Ada fans Chelsea yang songong bisa membela Chelsea walaupun Chelsea lagi menang ya. Nanti kalau Chelsea lagi kalah, tenang ada Coach Yassin dibantai-bantai gitu. Jadi gue cukup menikmati sih Mbak, tapi memang masih kurang ada perdebatan di mereka yang cukup panas sebenarnya. Itu nanti bisa dicari sih sebenarnya. Learning by doing, Learning by doing. waktu akan kalian di sini bisa makin ini lagi. Ketemu Panji itu baru sebagian, nanti ketemu cakaran-cakaran mautnya bakalan datang, apalagi yang habis dari ini ya, dari berpetualang ke Amerika udah mau datang, Turun nanti gunung. udah turun gunung, terus masih lagi pandit-pandit senior. Pesan gue ini ya, sama-sama belajar terus, Betul. bisa ini terus. Thank you, hari ini gue sangat menikmati walaupun jujur pertama-tama mungkin agak sedikit lambat. Ya, betul. Agak Nanti pacing kita agak akan lambat. bahas di eval terus. Siap-siap habis dari sini. Kalau gempuran Instagram, komen dan segala macam gak usah dimasukin ke hati. Yang pasti selamat datang di keluarga besar DPI, guys. Kaget gue. Rifki dan juga Akbar. Selamat datang di keluarga Jebret Media dan juga di DPI. Sampai ketemu juga di episode selanjutnya. Mereka akan tandem dengan pandit-pandit lain. Gak akan bertiga kayak cerdas cermat kayak gini. Betul. Agak menyulitkan buat gua karena ini masih sama-sama gak enakan semua. Tapi nanti ketika mereka sudah belajar jam terbang, ketemu pandit-pandit pasti akan terbiasa dan kita doakan mereka akan menjadi musuh para Jebret tim. Thank you udah nonton. Sampai ketemu DPI dan juga tonton Jebret channel lainnya. Bye-bye.